Kagak, kita mau ngomongin alien ya. Kan ini kan masteringnya nih enak tuh, masteringnya tuh kayak siapa nih yang ngasih topik berarti harusnya yang mastering tuh. Iya. Nah ini kan yang pengen banget kan Febri. Nah Iya. silakan. Ada Kenapa alien itu sampai lu ketemu si Billy Milligan? Nah ini kan ceritanya kan begitu, kemarin lu lagi mendalami nih biar Ya. nggak Alien, biar lo nggak tanya baca kali pas ini. lagi tag. Oke, Iya. lagi baca karena gue baca Alien. Iya apa alien? Ya, gue lagi baca Alien. Ternyata ada satu kasus di Amerika, si alien ini berantem sama orang Orang ini di Amerika. siapa? Orang ini siapa? Kagak tahu, ada orang di Amerika berantem. Terus Kasusnya apa berantemnya? nggak tahu kasusnya Lah. sama, dia minta pupuk. Kok jadi minta pupuk? Iya, terus Itu mah alien dari Indonesia. alien dari Indonesia kali minta pupuk. Bukan pupuk itu mah minta. Nah, terus gara-gara itu gue etanol. jadi inget, gue dulu pernah baca buku di SMA. Namanya 24 Wajah Billy, bahasa Indonesianya. Oke. 24 jam? 24 Wajah Billy. Oh 24 wajah Jam Billy. bersama Itu Gaspar. disunting ya? Apa? Disunting. Diterjemahin ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, gue baru anjir, kan kayak si Billy tuh suka ini dulu katanya kalau di bukunya itu dia suka buku yang aneh-aneh, salah satu kepribadiannya. Suka ngegambar alien, UFO segala macam tuh ada di salah satu wajahnya dia, kepribadiannya gitu. UFO. Oh. Oke, jadi kita bahas itu. Bahas Billy Ya, Bu, Milligan aja. ya. Iya yang Ya lu udah, mastering nih. banget Billy Milligan. Gua ceritain dulu ya Billy Milligan ya. Iya. Jadi itu Billy Milligan itu kelahiran Amerika tuh, kalau nggak salah dia pindah dia dari Ohio. Dari kagak tahu ke Ohio. Nah, dia kelahiran tahun 50-an lah, tahu. Berarti harusnya masih hidup lah ya. Masih hidup kalau sekarang kayaknya. Iya. Nah, kalau nggak ditiban orang. iya. Iya. Nah, pindah ke Ohio. Bapaknya sama mamanya cerai lah dulu intinya. Oke. Nah, mamanya nikah lagi. Mamanya doyan kawin. Mamanya. Iya, mamanya doyan kawin. Mereka 3 bersaudara. Oke. Si Billy ini anak tengah nih, anak tengah. Yang doyan kawin maknya. Maknya. Goblok. Maknya doyan kawin. Kawin dan beranak berarti. Kawin Iya. dan beranak. Oh, berarti Jadi saudaranya banyak. enggak, cuma 3 ternyata. Lah? Enggak, kan di Amerika enggak senang punya anak kan? Lah, Oh. Gila lo, populasi nomor 3 cuy di dunia, gila lo. Iya sih, benar sih, anjing. 300 juta 300 anjing. juta. Nah, ternyata dia nikah lagi, mamanya nikah lagi sama satu cowok. Si cowok ini yang mulai si Billy Milligan-nya bersikap aneh karena Berarti yang cowok kedua ini yang jadi bapaknya Billy Milligan. iya, Oke. bapaknya Billy Milligan ini itu katanya abusive ke si Billy Milligan-nya, ke si Billy Milligan-nya. Oke. Nah, si Billy Milligan tuh pas pindah ke Ohio itu di daerah kayak bukan peternakan, pertanian gitu. Perkebunan. Jadi kayak lu kalau rumah Amerika kan ada Ya. yang farm gitu kan, Ya. farm gitu. Harvest itu ya. Harvest Moon. Nah, katanya Billy Milligan sering dipukul, terus sering dikurung gitu-gitu. Oke. Nah, dan juga kekerasan seksual Sama bapaknya. Sehingga ketika si Billy Milligan ini sering dipukul, dikurung, dia ngedevelop kayak temen mainnya Di dirinya di sendiri. diri sendiri. Oke. Nah, singkat cerita di Ohio itu dia udah gede. Nah, di tahun 70-an lah si kampret ini ditangkap polisi. Oke. Atas Umur kejahatan 20 tahun ya berarti. 20 tahunan dia ditangkap polisi atas kejahatan seksual, pencurian gitu-gitu. Nah, ditangkap nih sama polisi ini si Billy Milligan-nya, diinterogasi. Oke. Pas diinterogasi dia ngerasa nggak tahu kejadian itu. Tapi dia pada saat ngelakuin pencurian itu ada fingerprint di mobilnya. Aduh, bersih banget, bangsat. Terus. Nah, si polisi bilang nggak mungkin, lo nggak tahu, nih ada buktinya. Enggak, ini yang diinterogasi itu gara-gara pencurian atau pembunuhan? Pencurian jadinya, pencurian dulu. Oh, pencurian dulu. Pencurian. Nah, udah jadi beberapa kali sampai akhirnya yang benar-benar di penjara di tahun 70. Oke. Karena 70-an. Nah, pas di penjara itu diinterogasi, kok berubah-berubah nih orang nih. Ini kasus apa nih di penjara? Udah akumulasi.
Oh, kejahatan terus. kejahatan terus lah. Kan dia apa namanya dilepasin gitu. Akhirnya si polisi curiga, ini kayaknya skizo nih. Skizofrenia. Awalnya skizofrenia. Terus ternyata pas didatengin psikolog, pas psikolognya datang ngobrol-ngobrol, di situ baru keungkap nih, ini beneran. Dia punya 24 kepribadian. Jadi ketika di interview, misalnya lu hari ini gua nge-interview lu Billy Milligan ya. Hmm. Gua nge-interview lu. Terus di hari ini lu ngomong kayak lu orang biasa, grown man gitu. Lu ngobrol segala macam, gua nggak tahu segala macam. Terus hari berikutnya gue interview yang datang lu tahu dengan Nah. logat lu kayak gini. Iya. Terus lu cengang-cengeng gitu. Berikutnya datang yang mulai bikin curiga si polisi adalah ketika dia datang dia kayak anak kecil. Oh, ininya Meringkuk. cara ngomongnya. Meringkuk, takut gitu. Oke. Saya nggak tahu apa-apa gitu, terus nangis Gue nggak gitu-gitu. kelihatan tau. Lu ngerokok Ketiga. soalnya. Kagak. Tadi lu Enggak. ngerokok. 3. Nah. Nah, abis itu si polisi manggil psikolognya Kameranya. nge-interview tuh. Hari keempat. Iya, dan seterusnya nge-interview katanya. Jadi ada yang namanya Arthur, ada yang namanya Regan, segala macam lah. Regan Nah, Rakelna. Regen. Regan. Jadi ada cewek, Oh, Regen. ada anak kecil, ada bapak-bapak tua gitu. Lah? Ada yang jago musik, ada yang jago matematika di dalam satu tubuh. Tapi kalau yang tua itu kayak beneran orang tua gitu. Kayak orang tua perawakannya. Kayak cu Iya, gitu. iya. Anjir. Bahkan katanya ada orang yang Yugoslavia, dia pakai logat Yugoslavia ngomongnya. Anjir. Nah, awalnya polisi nggak percaya karena dia ngerasa ini si orang ini nih acting. Sehingga si polisi ini nyuruh si psikolognya ngebuktiin. Bahwa bener. Ngebuktiin. Jadi dia ngelakuin interview sama ngelakuin namanya assessment. Bersas banget anjir. Assessmentnya pakai apa? Harus apa-apa. Pakai apa gitu. Segala Lagi macam. syuting. Sehingga pas itu akhirnya ketemu bahwa si Billy Milligan ini dikontrol sama satu orang yang namanya Master. Master ini. Master ini backgroundnya apa berarti? Dia orang tua gitu si Iya. Master ini. Iya orang tua masih Ya, Gen Z. Gen Z, gak mungkin. Orang tua itu Belum ada anjir enggak, Gen Z. enggak, maksudnya psikolog kah ataukah dia Enggak, IT, kayak orang- IT? Kayak orang di antara 24 ini, dia tuh yang paling dituakan, paling dihormatin. Dari 24 ini 24, satu satu. yang dibilangnya master. Nah, Oke. si Billy aslinya Hah? itu ditidurin. Udah lama. Nah, jadi ada satu kesempatan si Anjir. psikolognya sama polisinya bilang gue pengen ketemu Billy yang asli. Berarti si master itu ngomong kayak saya adalah masternya. Saya adalah yang Saya adalah masternya. saya master plan. Jadi dia bilang kayak saya yang Anjir. mengizinkan dia keluar boleh masuk apa enggak gitu-gitu. Wah, saya akan mengizinkan orang-orang yang dari tadi kalian ngobrol sama Ya, kalian ini untuk boleh keluar atau tidak gitu. betul. Anjir, Nah, keren banget tuh dari masternya. dari itu dia bilang Billy-nya dibangunin tuh. Jadi satu waktu Billy aslinya dibangunin. Pas dibangunin dia ini kayak Bill. Anjing. Nah, gimana dia banguninnya sekarang coba gue tanya. Iya dibangunin, Bill. Iya, Bangun. Lah itu maksud Enggak, gua. prosedurnya apa? Iya, Ditidurin prosedur orangnya. dia tidur atau ini tubuh Billy tubuhnya, Milligan ini ditidurin tidurin. dulu gitu. Oh enggak. Jadi gini. dia melek. Jadi ketika dia tidur Hmm. atau bahkan enggak ketika dia tidur, bisa-bisa tiba-tiba langsung kayak ganti kepribadian aja. Oh, bukan kayak sebentar. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi kayak ganti pas misalnya gue lagi ngobrol sama lo, terus tiba-tiba lo ngerasa tertekan nih. Hmm. Tiba-tiba bisa ditarik sama orang lain. Lo yang Oh, ganti, lo yang langsung ngadapin ganti gitu iya, kayak. langsung ganti. Oh. Nah, si Billy-nya karena Billy-nya udah lama tidur, hampir berapa tahun ditidurin terus, Oh. akhirnya dibangunin. Si Billy-nya ketika diinterview, dia cuma bilang saya sudah tidur panjang. Wah, aneh juga ya. Ini kayak Venom ya. We are Venom. Iya. Nah, tapi kan kalau Venom 2 bisa interaksi. Ini kan enggak. Enggak bisa Nah, interaksi. interaksi. Dia Udah interaksi di dibangunin. dalamnya, Dia di dalam, Pot. di dalam. Kalau ini Iya kalau kan itu kalau film Venom. divisualisasikan, ini kan baca buku. Iya. Oh. Nah, terus habis itu baru ketahuan bahwa si Billy Milligan ini punya 24 kepribadian dan semuanya dikontrol. Dan di buku itu tugasnya si psikolog ini menyatukan semua 24 kepribadian jadi satu lagi. Jadi satu jadi yang kayak mana? Milih atau bebas? Billy-nya. Oh, Billy aslinya. Ternyata pas diceritain semua orangnya yang 24 itu punya backstory anjir.
Oh. Jadi bukunya tebel itu ngeceritain salah satunya ngeceritain backstory-nya kenapa kamu bisa ada di sini, kenapa kamu bisa terbentuk di sini. Ada satu orang dulu saya adalah penjahat perang gitu-gitu tahu. Pantesan tebel tuh buku. Orang nyeritain satu-satu. Ceritain satu-satu. Nah itu kayak kerasukan gak sih? Iya. Iya kan? Lah, Saya adalah iya. ini. Nah, tapi si psikolognya ini kan dia bikin jadi dia bikin apa namanya laporan itu buat penelitiannya dia juga. Ya. Dia baca ternyata ada gua nggak tahu di Amerika atau di Eropa yang punya 18 kepribadian juga. kayak gini kayak Oh. kayak yang di film Lord of the Ring anjir. Yang mana? Hobbit, Gollum, Hobbit. Gollum, Hobbit. Gollum. Gollum yang Hobbit sih anjing. yang master yang Oh. we love apa our precious. Yang satu sisi dia bilang percaya sama si Hobbit, tapi satu sisi jahatnya. Nah, iya kan? Oh. Tapi situ interaksi dia tahu. Lah iya. Jangan. Gitu. Iya, Nah. iya. Kalau ini kan interaksinya di dalamnya, kita nggak bisa lihat. Maksudnya orang di luar nggak bisa lihat. nggak bisa iya ngeliat. kan? Nggak bisa. Tapi Tapi dia visualisasiin di film itu sih, nggak tahu. Iya. Dia gebuk-gebuk. Nah ini nggak gebuk-gebuk kan, nggak kayak ayo enggak, keluarlah enggak, gua kamu. Lu enggak apa lupa Enggak di tahu bukunya. lupa gua Curiga. anjir. Nah, Jangan lupa. kayak gitu Pot. Nah, maksud gua ternyata trauma masa kecil tuh bisa bikin orang bisa kayak Kagak gitu. Jir, itu ngedevelop. penyebabnya apaan? Kan maksud gue Trauma tadi Pot. bukan kan ilmiahnya anjir kayak tadi ada yang penjahat ada yang ini perang, gitu-gitu. veteran perang. Ah, Mereka Ya. semua ada punya Backstory. backstory. Lah, maksud gue ini pas muncul ke dunia si Billy Milligan ini. Terus dia kenapa bisa punya kepribadian kalau itu lo imajiner Mm-mm. atau misalnya kayak tadi awal lo sebutin tuh premisnya. Apa? Dia Dia di karena trauma dia mengurung diri, dia membikin. Nah kan berarti dia kan dikurung. dikurung, Oh. dia membuat Coba. dong. Buat Membuat teman imajiner. kayak gitu. Lah, terus gimana ceritanya itu jadi Dirinya sendiri. bukan punya Jadi backstory jadi- masing-masing Jadi gitu loh. banyak ya. Nah, sejujurnya Tapi mungkin Gue udah gini curiga nih. kajian Pasti ceritanya kagak detail ini. kajian Udah- ilmiahnya, gua udah mencium tapi mungkin bau-baunya kajian nih. ilmiahnya, backstory-nya itu juga tetap dia yang buat sendiri. Iya, mungkin. bisa jadi. Jadi kayak Jadi kayak gua lagi penulis. kan ya mungkin kan penulis, pada saat anjir. tahun itu kan habis perang dunia dia lahir. Pas masih kecil kan itu perang ada Iya, perang, perang dunia kedua ya? iya perang dunia kedua kan baru selesai itu 5 tahun itulah. selesai. Terus habis itu perang dingin kan, ekonomi emang lagi jelek di situ perang tuh. dingin kan Emang tahun 60 ekonomi padahal ini sumbernya kan- padahal ekonomi dah. kan yang di pembahasan kemarin kan ke bulan. Orang kalau nggak punya duit tahun bisa jadi 60-an, apa iya. aja. Nah maksud gua mungkin dia tahu dia punya pengetahuan baca buku, terus gua mau jadi kayak orang ini nih, terus pas dia dikurung atau lagi stres dia Develop, jadi orang itu iya, gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Itu bisa jadi. Bisa cuman jadi. cuman maksud gua kalau itu dilatih ada nggak kajian ilmiahnya Pep? Maksud gua yang Ya, gak coba dilarang lihat gue ya. ya ini nggak harus dijawab dengan berdasarkan apa yang di buku, Iya, karena buku kan biografi pasti ya. Ya itu atau biografi, cerita kan. itu biografi. Cuma maksud gue kajian ilmiahnya itu orang kalau misalnya nih Yesaya nih anak gue, si Yesaya itu dia sepanjang hidupnya gitu bertumbuh nanti, terus dia membuat 5 orang nih cerita, atau misalnya yang dari gue ceritain atau istri gue ceritain atau teman-temannya nanti Atau ketemu. Benny. Jadi Iya kan? Benny, jadi Benny. Iya maksud gua dia senang sama si udahnya Benny, Ah. dia apa proyeksiin terus tuh di pikirannya. Lama-lama apa itu jadi gitu loh. Jadi kepribadian yang benar-benar nyata. Tapi kalau ada nggak yang toko kartun Pep kayak SpongeBob Itu sih ada, itu. ada nggak? Si siapa? Squidward kali ya. Ada dia jadi Squidward dia. Pertanyaan Seputu, dia ada nggak? Iya yang Mas, ada nggak salah berdasarkan satu dari 24 itu yang karakternya tuh fiksi gitu. Bukan Oh, kalau nggak ada. Oh, nggak ada. Orang-orang beneran semua. Oh, berarti Nah, tapi nih menurut Aldo dokter nih, kok jadi lo dokter? kan pertanyaannya itu Oh, kan apakah secara ilmu. ilmiahnya ada. Oke. Tapi kalau menurut Aldo dokter, kepribadian ganda adalah kondisi ketika seseorang memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda. Kepribadian ganda disebut juga gangguan identitas disasosiatif. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pengalaman traumatis yang berulang di masa kanak-kanak. Kepribadian ganda atau DID sering dikali disamakan dengan skizofrenia. Padahal sebenarnya kedua kondisi ini berbeda.
Oke. Skizofrenia dapat menimbulkan gejala mempengaruhi pikiran, halusinasi gitu-gitu. Nah, tapi kalau ini pengalaman traumatis berupa ini kepribadian ganda memiliki 2 kepribadian atau lebih. Jadi kayak alter ego. Sekarang lu kayak gini, Epot, yang happy, ceria. Nah, nanti ketika Pas lu marah, bukan pas marah, pas ini beda lagi. Lu yang pas hujan, flamboyan, pas hujan gitu. atau enggak bisa jadi lu yang pribadi ketiga lu yang ngondek gitu-gitu. Bahaya itu yang ngondek itu yang bahaya. Yang Bisa Ya, jadi anjing. anjir. Yang ngondek. Yang ngondek. kagak kalau Bahaya. skizo kan Nyata, Skizo ini. film yang paling keren menggambarkan skizo tuh waktu Siapa? aduh gue lupa itu dimainin sama yang mainin Gladiator. Ada filmnya tuh, ada Oh, A ini Beautiful Mind. The A Lord of Beautiful the Mind. Denzel Lord- Washington, Lord Denzel of Washington. the Rings. Anjir. Lord Lah of kan the Rings. Gladiator. Denzel Washington. Anjing. Bukan, anjir. 50 Shades of Grey. Goblok lu. Jadi bohong. Enggak, A kayak- Beautiful Mind, A Beautiful Mind. Itu dia ceritanya itu pemenang Nobel anjir, Nobel ekonomi. Oh, dia Pemenang Nobel ekonomi. Tapi dia skizo Dia orangnya. skizo. Nah, di Oh, film Anjay. itu, Skizo pemenang di film Nobel, itu guys, ya. istrinya itu sampai dia itu merasa dirinya itu harus membantu Amerika yang lagi perang. Di gudang ini ada komputer-komputer dan ada orang-orang yang sedang mengerjakan, gua harus ke sana. Padahal itu gudang kosong. Nanti kita Iya, cerita. itu halusinasi Nanti sih. kita Nah, ya maksud gua tapi skizoid. Nah, di film itu selalu ada 3 orang. Selalu ada 3 orang. Jadi karena di film ya kan divisualisasikan Iya. itu dia jalan. Itu beneran 3 orang tuh ada semua. Nyata semua, Iya, bukan pikiran, kan? satu Orang Amerika, orang itu anak Jepang, kecil, 2 orang itu Indo. orang gede sama orang itu apa bapak-bapak. Nah itu tuh dia jalan terus tuh, dia kemanapun tuh terus ada Ah. gini-gini terus kerjaannya. Nah itu tuh maksud gua. Tapi kan kalau ini kan di dalam satu orang kan. Satu orang. Jadi kayak- bukan kayak dia lagi interaksi sama orang tapi ini dalam Iya. diri sendiri. Aneh sih. Itu Tapi jago menurut gua. juga ya, apalagi bisa bahasa Yugoslavia kayak. Maksud gua Mm-mm. enggak yang backstory-nya Dari itu mana? sih yang menurut gua janggal. Iya. Terus maksud gua ngapain gitu ya traumatis. Nah, premisnya adalah itu lahir gara-gara traumatis Lahir dari traumatis. Pukulan. atau sebenarnya udah ada dari lahir. Enggak, lahir dari traumatis. Kayaknya menurut gua ini kan kita pikiran tuh kan jauh banget ya. Makanya Hmm. di ini pikiranmu tidak dapat terselami gitu kan. Itu mah Tuh. itu ayat anjir. Iya. Ayat salah satu kitab di agama, salah satu agama. Iya, Anjay. anjir. Tapi maksud gua Mazmur tuh. iya, maksud gua pikiran skill, pikiran itu skill. tuh kalau misalnya lu coba deh. Lu dulu kalau kita takut, gua takut banget sama ondel-ondel dulu. Ah. Gua ketika dengar suara ondel-ondel jangan suntang aja gua udah kayak udah ngebayangin sesuatu yang aneh-aneh dulu tuh. Ya ondel-ondel itulah. Bukan ngebayangin kayak nyokap gua keluar aja takut dibunuh sama ondel-ondel Ya, gitu-gitu. iya maksud gue berarti ondel-ondel itu kan. Iya kan? Iya. Tapi kan kita jadi ngebayangin satu apa namanya pikiran yang mungkin itu bisa bukan realitas tapi kan maksud gua. Nah, itu dia nganggap itu jadi realita tak Pot. Nah, itu yang ngebentuk mungkin dirinya yang berikutnya. Kayak misalnya nih, lu nganggap diri lu anak kecil yang nggak bisa ngapa-ngapain takut. Nah, lu ngedevelop itu lama-lama. Anjir ini jadi bisa nyambung ke parenting ini. Karena semua dimulai pada saat golden age. 0 sampai 5 tahun. Ya bener. Sekarang gini. Ada satu dari Neo Historia di IG dia jelasin kenapa takut. Apalagi di kondisi gelap atau sepi. Manusia itu kecenderungan takut visualisasinya adalah setan. Ya. Padahal sebenarnya mekanisme pikiran kita memang itu mostly turun temurun itu defensif dalam kondisi sepi. Itu was-was. Sebenarnya itu was-was. Cuman karena dulu nggak ada teknologi dan pengetahuan yang cukup ini ya di zaman itu sebelum Masehi, 1000 tahun. sebelum Masehi gitu Yesus. sampai dengan Renaissance itu kan. Ya. Teknologi itu Terus manusia itu memvisualisasikan itu ada sesuatu di sekitar kita. Jadi sekarang lu ajarin anak lu kalau gelap nyerang. nah bukan
Bukan Yang kedua adalah dan nah itu kan diturunin kan, Ya. turun temurun kan. Ya. Apalagi dengan gamblang di Konoha kan, awas ada setan, awas ada dari kecil tuh. Indonesia. Ya. Ya. Nah, yang kedua pernah ada juga di IG anak-anak ditaruhin di suatu ruangan, emaknya di luar, orang tuanya di luar, anak-anaknya itu dikasih ular. Hah? Ularnya dilepas di situ. Ular Takut. beneran. Ular beneran. Anjir. Ada yang gede, ada yang ukuran sedang. Tapi itu udah dijamin King aman Cobra. semua. Oh. Dan ada pawangnya. Mati lah. Anak-anaknya, Oh, anak-anaknya megangin King Cobra. ularnya. Ada yang mau karena digigit-gigit anjir. karena dia nggak ngerasa, karena nggak ditanamin Nah, itu itu takut. belum ditanamin. belum ditanamin takut. Jadi kalau kondisinya sepi, sebenarnya bayi pasti nangis. Itu mekanismenya karena dia nggak ya was-was gitu. Tapi kalau ada orang rame, tapi itu ada objek berbahaya, dia belum tahu itu kan objek berbahaya. Iya. Nah itu diajarin sama manusia dewasa, ya kan turun temurun. Tapi ada penelitian yang gue suka nih. Apa? Otak manusia itu nggak mengenali itu realita atau bukan. Contoh gampangnya, Apa? otak manusia tuh Hmm. nggak mengenali itu realita atau bukan, Misalnya. sensasinya. Misalnya. Contohnya, kayak orang lagi coli dah, paling Restricted itu udah pasti. Udah pasti ya. Tinggal tunggu aja nih. Tinggal tunggu aja notifnya keluar. Kalau kata karena gue paling mah. gampang gini. Ketika lu ngelakuin hal itu, ngocok nih, ngocok, Ocok terus tuh parah. Bahaya gue ini. Parah. Ya Nah. masuk. Terus. Nah. Ketika lu gocok barang itu, Podut. Apa? Podut. Dut. Ini anjir kenapa Ya, jadi live ya. anjir? Kita kan lagi take. Nah, ketika Iya, lu, iya, terus, ketika lu terus. ngocok barang itu, apa yang ada di pikiran lu? Lu ngebayangin kayak itu seakan-akan bener kan? Ya. Otak itu memvisualisasikannya, tapi dia nggak tahu, kita nggak tahu bahwa itu nggak nyata. Dopamin. Iya, Itu kerjanya dopamin kita itu. ngerasa itu sensasinya nyata. Nah, itu otak bekerjanya begitu. Coba Otak contoh lain Pep, jangan yang itu. Coba contoh lain misalnya ada lagi gak? Gak ada. Itu doang contoh paling gampang pas. kan fantasi. Nyoli kalau lah. nggak itu kalau Iya, nggak selain nonton itu. bokep, Nah, iya nonton bokep kan. Lu kayak gitu. Nah, itu narkoba. ya itu menurut gua kepribadian ganda atau mental illness yang lain adalah dia mempercayai itu dan itu jadi kepercayaan baru Oke. di otaknya. Dia percaya nih, oh gua nggak tahu ya, ini gua so-soan anjing udah kayak ntar gue dibantai nih sama psikolog. Ada psikolog Menurut nanti gua, asumsi masuk. gua ya Iya, gitu. iya make sense. Tapi kalau sampai 24, Ada yang 18 juga di kelapa Ngopi, iya lima. 18, 24 maksud gua lebih dari 2. Ini sih apa namanya? Nggak masuk di akal gua saat ini. Belum Oke. masuk akal gua sih. Ya, Kalau dua ya 2 masuk akal. itu Dua kan masih gila. oke Ya, lah. kan gini lu cuman pilihannya bipolar ada ya, bipolar. anger sama ya tapi kan pasti selalu hitam dan putih yin yang anger sama kalem Baik, gitu kan. ya. Ya, ini 24 itu terlalu banyak gak sih? Tapi mungkin itu penjabaran kali ya. Tetap ada 2 jahat sama buruk kali gitu. Tapi ya dari 24 itu dipecah jadi 2 itu dipecah-pecah Oh, lagi. turunan. Tapi emang di 24 Turunannya. kepribadiannya si Billy ini ada yang baik, ada yang kriminal, Wah, ngeri juga ya. ada yang bener-bener pinter. Yang gue bilang tadi, di tes matematika beneran pinter tuh orang. Nggak, tapi itu berubahnya pada saat apa sih? Berubahnya ya tadi pas Enggak, maksudnya enggak, maksudnya kalau nggak di dalam kondisi nggak ditangkap itu berubahnya pada saat apa? dia mau keluar aja. Jadi yang ngontrol si master itu. Tapi ini aneh ya di negara yang sama. Di negara yang sama dengan periode yang nggak jauh beda gitu ya, bukan ratusan tahun. Itu ada LGBT bukan. Tapi kan tadi kan gue set kan, Iya. gue set kan. LGBT. Kalau orang kalau ini nyata, berarti kan LGBT itu nyata, ya kan? mental illness menurut lo. Heeh. Nyata. Nah, Terus? menurut gua, tapi kejadian ini kan ini kriminal kan? Ini kriminal kan? Bukan, ini kriminal kan? Kriminal. dia. Ini kriminal kan si Iya, Billy-bilikin ini. kriminal. Ada satu case juga, gua lupa, tapi itu dia ini ada di filmnya. Apa? Salah satu rangkaian dari filmnya Conjuring. Conjuring yang itu mana? film Yang keberapa? Yang terakhir. bukan. Ketiga, Itu kedua, cerita tentang siapa? 2 orang paranormal kan? dua orang ya, yang si cowok cewek. demonologis bahasanya. Iya.
Ali setan. Ali demon. Iya. Siapa namanya? Cewek sama cowok tuh pasangan Suami suami istri. istri, Ya, ya. si itulah ya. Indra. Nah, di masa itu Indra ini ada dan satu Andri. The Devil's Trial. Lo pernah tau nggak filmnya? Dia itu Nggak kisah tahu, nyata anjir. juga katanya. Jadi ceritanya dia ngebunuh orang karena bisikan setan. Nah, itu bisa jadi mental illness, skizo misalnya. Skizo. Betul, tapi di negara yang sama dia membawa orang situ Hah? pengadilannya bukan membawa psikolog tapi membawa Setan. kok setan sih? Demonologis. Iya sih itu. Siapa sih namanya itu? Ya nggak tahu. Sarah Yang Sari. Conjuring tuh. Conjuring suami istri namanya siapa sih? Iya, aduh. Siapa namanya? Ya itulah. 2 orang itu yang dibawa. Maksud gua Kok kalau Sarah emang itu ilmiah bisa nggak? Tapi maksud gua kita bisa sebutkan Ah, si satu sisi ada kejadian yang sama kriminal juga, tapi dia disebut the devil's trial, ya kan? Jadi kasus ini dinyatakan ada campur tangan iblis. ya iblis. Ya. Yang di sini si Billy Milligan itu mental illness. Yang mana yang bener? Nah, ayo. Mungkin saat itu pendekatannya tuh beda mereka. ini tahun berapa sih Billy Milligan ini? 70-an, 67, 68, 69, 70. Itu juga paling tahun 80-an. Banyak. Si ini gue lupa tapi detail ya. Devil's Trials itu tuh kejadiannya tuh karena akhirnya nonton si Conjuring terakhir, tuh akhirnya gue baca kenapa orang di zaman itu suka banget sama ngobrolin soal hantu. Ternyata karena memang ada Hunter Switch segala macam tuh di zaman itu, dan itu memang 80-70-an, tahun 70-an. Iya tahun Tahun segitu. 70-an. 80-an itu dia. 80-an 70-an. Dan emang lagi gencar-gencarnya karena ada orang yang main dukun gitu-gitu. Lah enggak dong, justru lebih mundur lagi harusnya mereka main dukun. Iya. Berarti gini ya logiknya kan kita ya lu udah makin maju zaman kan harusnya Ya. teknologinya makin ini. Akhirnya maju kan. Nah, tapi kayaknya ini dia bukan karena si Billy Milligan tuh berubah-ubah. Jadi Billy Milligan. Billy Milligan kenapa? Iya nggak kenapa-napa sih maksud gua. Nggak Nggak kenapa-napa. Cuman kan kalau traumanya gara-gara disodomi, geblek sih bapaknya. Ya kan tadi lu sebut nggak, ya bukan tadi pas sebelum kita tag. Tapi kalau 24 itu gue lebih mikirin prosedurnya itu sampai itu jadi ilmiah. Iya, prosedur dia membuat 24 orang ada di dalam tubuhnya dia. itu. Dan di dalam otaknya dia, berarti bukan di tubuh lah ya, di otak ya. Di otak itu menurut gue di otak Pikirannya sih. dia itu bagaimana gitu sih. Yes, Sebenarnya ngedevelop orang-orang itu kan. sebenarnya ada 2 menurut gua Apa tuh? teorinya. Antara setan, kerasukan. Anjing. Udah jelas-jelas ada ilmiah ya, tadi gue baca dari Atau Allah bangsat balik Gak ke valid, setan. ilmiah lu kepribadian ganda, Ketai. bukan kepribadian banyak. Oh, Ganda tuh 2. Anjing. Nah itu tadi ganda tuh 2. Mana ada? Roti ganda di itu Ganda enggak putra. 2. Ganda putra. Iya, 24 orang main anjir. Nih. Roti Jadi ganda, bola sama roti ganda, cadangan. Apa? roti ganda. Hah? Tahu lo roti ganda? Nggak tahu gua. Anjing missing konteks. Roti ganda apa anjing? Roti ganda itu bukan rotinya orang Batak dong anjing yang Iya, relate. anjing enak Goblok. banget bingung Mana itu. Ya, dia bukan orang Batak anjing. Nggak tahu Ada gua roti enak ganda banget. apaan Di anjing. Jawa. Emang roti ganda 2 rotinya maksudnya Bala kembar. Jawa. Rame rotinya, tukang jualan roti tapi rame, nggak 2 doang yang jualan. Di anjing goblok kayak gitu, itu salah teorinya anjing, itu mah cabang. Oh ya rotinya. Nah, Tapi Tapi- itu antara setan atau anjing. Setan lagi. kesurupan setan atau lagi. ini atau Setan lagi, Tak setan dulu lagi. gua kasih kan ada yang non logis, Aduh. ada yang logis. Iya. Itu atau Anjing, lihat sini, traumanya. Tinggal ke Garut. Traumanya Anjing itu lo. separah itu. Kayak Jadi kalau lo mau coba buat kepribadian gak ada banyak, ya lu minta aja lu disodomi gitu sama bokap lu. Iya jangan tapi sodomi. emang kayaknya bener sih. Trauma lah anjir. Lu jangankan anak kecil ya, kita aja. Nih, Gua ada lu misalnya nih, anak lu misalnya ya, lu lu nih. disodomi coba. Gua Jangankan disodomi deh. Lu Dipegang naik titit KRL, lu, titit diginin. enggak titit orang belakang lu. titik gua dikocokin orang. Ditempelin pantat lu tapi yang nempelin laki. Gua trauma nggak lu? Gua tonjok itu. Ya gue ini aja Dan lah. itu Laporin jadi aja. berulang-ulang. Tapi nih ngomongin soal itu ya teman-teman ya. Soal apa? Soal yang tadi Yang di kereta. yang di Apa? kereta. Yang di kereta. Anjing topiknya begini nih. Enggak. Tapi gue baca di Twitter ini, gue nggak tahu ini Apa? valid apa enggak. Apa? Tapi orang yang homoseksual Ya. itu katanya
bukan diakibatkan, salah satunya adalah karena kecacatan mental. Lah, ya emang. Catman, Kan tadi camen. premisnya udah disebutkan. Iya, gara-gara itu. Jadi gue bacanya kayak itu. Jadi kaitannya dia menganggap bahwa ini bener gitu, padahal nggak bener. Kromosom enggak, tuh cuma ya. XY. Enggak kan mental illness. Cuman masalahnya agendanya kenapa itu dijadikan suatu hal yang lahir memang dari nature. Padahal itu lo Nah, mental illness. itu. Jadi orang nganggap katanya itu suatu Kalau kebenaran. berarti kalau LGBT itu bukan mental illness, berarti si Billy Milligan itu bukan mental illness juga. Itu aja. Ya, karena Mental illness. sederhana gini. Ketika lu anak kecil lu percaya I am dinosaur. Saya adalah dinosaurus. Orang tua, orang dewasa akan bilang enggak, lu tetap putu gitu. Jatuh dong ekspektasinya dia, jadi nggak asik dong. Iya kan? Jatuh kan? Nah, terus Tapi memang tugasnya orang tua mengasih tahu bahwa kebenarannya ini. Nah, sama kayak ketika orang LGBT bilang manusia tuh punya seks banyak, nggak cuma kromosom XY gitu kan. Nah, si orang psikolognya bilang, terus ketika gue bilang lu dinosaurus, lu iya juga nggak? Atau gue bilang gue dinosaurus, lu lu akan percaya, lu akan agree bahwa gue dinosaurus gak? tapi kayak itu nggak apple to apple, Pep. Apple to apple lah. Di sana begitu tahu. Apanya? Gue adalah kucing. Iya. Gue pada dasarnya adalah kucing. Nggak, tapi kalau Anjir, ada kalau- begitu, Itu cuy. mental illness. nggak kalau LGBTQ, tapi kan lu merasakan. Pokoknya woke itulah. Woke itu sebenarnya adalah orang-orang yang Bukan. nggak cuman terbatas di LGBTQ Plus. plusnya itu yang banyak tuh, karena lu mengidentifikasikan diri lu sesuai dengan imajinasi lu. Kalau orang normal ngomong ya, tapi menurut mereka pada kenyataannya dalam perjalanan hidup saya menemukan Ya, hidayah. saya Gue ini adalah kuda Oh, yang dimanusiakan, jadi gue akan atas. gitu tuh. Makanya ada yang bilang di Amerika, ini bukan kita yang bilang ya, tapi kita mempercayai itu ya. Tapi kalau ternyata emang lu memberikan rasa suka, kan itu dari rasa suka kan, lu ngerasa LGBT. Nah ini kan feeling lu ya, lu main Iya, feeling ya. iya feeling kan. Balik lagi ke teorinya tadi. Ah. Kalau lu dari kecil dikasih tahu nih, sebenarnya nih, kalau lu dari kecil dikasih tahu ular itu nggak berbahaya, sampai gede lu akan tahu ular itu nggak berbahaya. Kalau itu yang dimasukin terus ke otak lu, itu akan terjadi. Nah, antara orang lain atau orang itu sendiri yang memasukkan atau mengatakan atau memproyeksikan Informasinya, kebenarannya. bahasanya kan gini. Lu ngomong deh misalnya, gua bakal dapat duit 2 miliar Ya. dan lu omongin tiap hari. Mau Gila nggak- lu. Gila. Bisa jadi pilihannya Gila dua. kan? Tapi kan lu akan memproyeksikan diri lu bakal dapat 2 miliar. Itu sama kejadiannya. Otaknya ya bekerja, lu pasti akan cari kerjaan yang bisa ngasilin 2 miliar. Ya. Sama kayak gitu. Gua itu adalah cewek, padahal dia cowok nih badannya. Gua adalah cewek. Gua adalah cewek. Itu yang terus ditanemin sama dia, kebenaran Dia itu. menanamkan diri itu sendiri. Gitu ya. Nah, makanya itu Nah. lama-lama mental illness tau. Tapi tetap ada apa namanya, pengaruh dari eksternal. Ya. Entah itu dia nonton, Atau entah dia digodain. digodain sama yang sama, yang sepemikiran. Entah itu dia didengar cerita temennya, ya pada saat kecil, atau cerita Rame bapaknya atau juga mamanya atau nonton, anjing. saudaranya. Begitu. Bahas gitu. Tapi apa? Nih, lu pernah ada nggak contoh dalam hidup lu yang Jadi feeling itu muncul. iya yang lu kayaknya dari kecil ngomongin itu tapi sampai sekarang belum kejadian. Jadi astronot. Jadi lu tiap hari tuh kayak jadi astronot, Ya lu kan, jadi nggak- astronot. Dulu kan anak Nggak kecil ada. gue pakai. Lu nggak pernah ada satu pasti nggak akan ada satu Yang niat konsisten. atau apa yang lu terus lu gaungkan di pikiran lu setiap hari, konsisten setiap hari ya. Iya. Ya Nggak tadi pernah, kan konteksnya nggak tiap hari kan tadi. Iya. Tapi kan kita nggak pernah kan. Nggak pernah. Iya, Makanya hidup nggak kita pernah. biasa-biasa aja begini. Berarti pengaruh itu juga. Lah iya dong. Iya. Pasti. Kalau mulai sekarang lo bilang lu suka cowok tau. Mulai sekarang lo Iya, percaya itu. Iya. Lu nggak suka lagi tetel, lu nggak suka lagi Iya. nyewe sama cewek-cewek yang di sana. 6 bulan lah. 6 bulan lu bisa berubah tau. 6 bulan. Sumpah. Tapi didukung ya, tetap harus didukung sama eksternal. Didukung eksternal lah, lu Ah, ngeliatin. Ribet banget dong kalau Lah hidup. kan Ya, emang lu hidup di goa. tuh. Ribet banget. Itu mah Harus fans MU. Gue maunya yang gue percaya
percaya aja gitu gue tiap hari bisa Nanti kita gue ngobrolin kekuatan omongin. pikiran habis. Ya itu kalau lu ini Kekuatan eh, pikiran lu- lu siapa nggak, anjir? konteksnya ke internal atau Wis. ke eksternal. Berantem. Ke dalam diri sendiri lah. Berantem. Nah, kalau ke dalam diri sendiri itu berarti lu mau menjadikan diri lu Iya. sesuatu. Iya. Atau kalau eksternal tuh untuk mendapatkan sesuatu. Oh, Nah, lu mau yang mana? Gue mau Berubah. yang buat diri sendiri aja. Ya. Buat Diri sendiri itu lu mau iya. ngapain? Mau menjadi sesuatu berarti kan? Iya, gue ingin menjadi pengusaha sukses. Ya, itu Nah. mah tetap ada eksternalnya. Wah, berarti Kan lu mendapatkan sesuatu. Bego. Oke. Berarti gue internal ya. Internalnya berarti gue Lu mau jadi ikan gitu. pengen six pack. Eksternal Bisa. eksternal juga itu. Enggak dong, itu dalam diri lu sendiri. Nah, kan Lu lu asupan Nah, apa? iya, Kondisi kan dari luar juga itu. enggak. Otak lu akan mencari sesuatu untuk mengubah badan lu. Otak lu ini akan terproyeksi Kayak untuk misalnya lu nggak makan. six pack itu. Udah lu nyari nih Ah. caranya jadi six pack kayak gimana. Oke. Berarti gue 6 bulan nih. Gue akan jadi six pack dalam 6 bulan. Tiap Gua hari aja lu ngomongin. Iya tiap hari ya. Ya. Gue Iya. akan ngomong ya. Oke. Tapi lu harus ngelakuin kegiatan juga ya. Ya internal kan. Iya, kayak misalnya lu nggak makan. Iya, benar. Iya kan. Kan karena orang LGBT itu percaya dia suka sama cewek, suka sama cowok, suka sama sesama jenis, karena dia juga nge-scroll akhirnya. Dan itu didukung sama luar, ya itu sesuatu yang nyata. Ya udah, emang mental illness jadinya. Ya, Ya oke. Kalau Jadi- misalkan gue dalam 6 bulan ternyata gue gagal udah melakukan segalanya misalnya. Berarti kurang, tambahin lagi waktunya. enggak, tetap ada internal dan eksternal tahu. Lu nggak bisa cuman ngomong doang. Ya berarti semua hal kan nggak ngaruh dong. Benar. Internal kan eksternal kan. Ya kan ini tadi si Billy Milligan kan dia justru eksternal dulu nih. Ada Baru ke bapaknya. internal. Iya. Disodomi lah, digebukin Pukulin. emaknya lah. Hmm. Gitu. Ya nggak make sense sih 24 menurut gua saat ini. Tapi Anjing. kalau gua pelajarin mungkin nanti bisa mungkin Oke, unik juga. Tonton videonya lah. Ada di Netflix atau nggak Jadi baca si bukunya? Billy Milligan itu ya namanya aneh anjing. Billy Milligan aja. Orang Billy asli US Asli US. dari Ohio. Dari Pindah. Ohio. Pindah. Pindah ke Ohio. Indah ke gozaimasu. Oke. Oke. Kan nggak ada itu kan, kita biasa aja kan. Yang ada closing. Ya udah langsung matiin aja. Ya udah Thank you deh. semuanya. Enggak gue masukin tuh thank you. Ya. Pas banget. Mati. Ya, serius lu Put? Dari tadi. Nah, yang bener Put. Inilah dia hebatnya kita. Kita tetap rekaman walaupun videonya mati. 3 menit. Hah, serius lu? Iya. Oh my god.